Mazmur pasal yang ke-51 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, create within me a clean heart and renew my spirit, dikatakan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai dan memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan yang remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya sebenarnya agak sedikit takut atau hesitate, enggan untuk menyampaikan khotbah ini karena bisa disalah mengerti. Kalaupun saya bicara bahwa orang yang dipakai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, orang yang benar di mata Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa seperti ditulis dalam hal ini. Harapan saya bukan ini membuat dorongan kepada kita atau dalih bahwa kita pun boleh jatuh dan hidup dalam dosa. Sama sekali tidak. Tapi yang saya ingin ketengahkan di sini ialah bahwa bagaimanapun kita dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, masing-masing kita perlu tetap sadar dan harus hati-hati bahwa tubuh yang kita hidupi ini, yang kita tinggal ini mempunyai hukum lain. Dan hukum itu disebut hukum dosa. Karena tubuh yang kita diami ini merupakan fallible nature, yaitu tubuh yang mempunyai sifat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga pull atau daya tarik serta gravitasi kepada dosa itu kuat sekali dalam tubuh ini. Meskipun kita sudah selamat, kita sudah terima Yesus, kita sudah disucikan dengan darah Yesus,
kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi perlu kita waspada dan menjaga diri kita, karena gravitasi, daya tarik, pull-nya itu kuat sekali untuk membawa manusia itu jatuh kembali ke dalam dosanya. Dan kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ini yang saya ingin bicarakan, karena saya melihat ada dua ekstrim di sini. Ekstrim yang pertama, Tuhan penuh kasih, kita bisa hidup terus dalam dosa, Allah mengasihi. Itu ekstrim yang pertama, yang tidak benar. Ekstrim yang kedua, itu Allah itu sangat adil dan dia menghukum orang yang berdosa. Dan hati-hati, dia terlalu kudus, dia tidak berkenan, dia akan masukkan neraka orang yang berdosa. Ada betulnya. Sehingga setiap orang Kristen yang jatuh dalam dosa, akhirnya tidak berani lagi datang kepada Allah. Dan makin jauh karena merasa terhukum, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan sama sekali. Seolah-olah tidak ada kesempatan berikutnya untuk bisa diperbarui. Ini ekstrim yang kedua. Dan dua ekstrim ini saya mau melihat mana garis tengahnya. Dan saya temukan di dalam Alkitab ini, dua-duanya betul. Tetapi di atas semuanya Allah itu sangat bijaksana, yang akan kita pelajari di sini. Nah, Daud jatuh dalam dosa. Pada saat saya mempelajari itu bagus sekali dalam 2 Samuel 12. Kalau saudara ada waktu baca seluruhnya di sana nanti. Itu dikatakan, maka datanglah musim perang. Rupanya ada musim perang. Dan semua tentara pada perang semua. Dan Daud tidak perang. Ini kesalahan terbesar. Terjadi musim perang dan Daud tidak perang. Daud di rumah, 400 sore Alkitab katakan dia berjalan di atas sotoh rumahnya. Dan dilihatnya Batsheba yang sedang mandi. Dan di situ jatuh hati terpikat dan dipanggilnya Batsheba. Yang statusnya sudah menjadi istri dari seseorang orang Het yang bernama Uria. Akhirnya dia menghampiri Batsheba dan Batsheba pun hamil. Dan kalau sudah dosa satu diperbuat, biasanya memimpin ke dosa lain. Dosa berikutnya dia membuat satu skema di mana Uria diundang, diajak pesta dan lain sebagainya, dimabukkan oleh Daud. Tengah-tengah Uria lagi mabuk, maka disiasatkan panglima jenderalnya untuk mengambil dia, Yoab, untuk pergi ke perang dan ditaruh di garis depan. Akhirnya Uria terbunuh mati. Dan dengan demikian Batsheba diambilnya sebagai istrinya. Dan Allah marah melalui seorang nabi yang bernama Nathan, memberikan perumpamaan dengan seorang yang mempunyai banyak kambing domba. Ada orang lain lagi yang miskin yang punya cuma satu domba betina yang disayanginya. Pada satu saat ada teman datang mau bikin pesta, bukan kambing dombanya sendiri yang dibunuh, diambil kambing domba si miskin itu. Diceritakan begitu sama Daud. Menurut pendapatmu gimana? Daud marah. Maka orang kaya yang punya kambing domba banyak itu harus dipenggal kepalanya, harus dibunuh. Dan Nathan dengan lihat mukanya, kamulah orangnya itu. Raja ditegur keras. Yang punya kambing domba banyak, yang membunuh kambing domba kecil orang miskin, kamulah orangnya itu. Dan ini bedanya antara Daud dan Saul. Saul dosa ditegur oleh Samuel, membela diri, mencoba membenarkan diri. Daud ditegur keras, dia langsung mengaku dan langsung bertobat. Bahkan dia tulis tanpa malu-malu satu mazmur khusus untuk dinyanyikan di seluruh rakyat sampai sepanjang generasi, sampai kita pun bisa tahu dosanya Daud, bagaimana penyesalannya. Ini bedanya. Itu bedanya membuat Saul tidak terjadi restorasi, tidak terjadi pemulihan. Sedangkan Daud yang sebetulnya kadar dosanya bagi saya lebih berat, tapi mengalami pemulihan di dalam dirinya. Kenapa? Karena ada attitude yang betul, ada sikap hati yang benar, yaitu dia datang dengan kerendahan hati dan bertobat kepada Allah. Ada beberapa ayat yang saya mau baca kepada saudara dengan pengertian bahwa saya harap ini tidak menjadi alasan bagi kita berbuat dosa, tapi justru kita semakin hati-hati di hadapan Allah. Mazmur 37 misalnya. Mazmur 37 dikatakan ayat yang 23 itu ayat yang sangat terkenal. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ada orang yang berkenan kepada Tuhan, tuh langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 24. Apabila ia jatuh. Nah ini paradoks. Ini yang bertentangan. Ini yang saya sulit mengerti. Tuhan menetapkan langkahnya orang berkenan, kok bisa kemungkinan jatuh itu loh. Apabila ia jatuh, meskipun tidak harus, tapi apabila ia jatuh. Dikatakan di sini tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya.
Jadi seperti digandeng oleh Tuhan, dituntun, dia jatuh. Itu anak kecil dipegang oleh bapaknya, dia jatuh gitu tuh nggak sampai tergeletak karena satu tangan masih dipegang oleh Allah. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kalaupun oleh karena satu dan lain hal sehingga engkau jatuh dalam dosa, ingat satu hal ini, jangan sampai tergeletak. Cepat bangkit dalam Tuhan, cepat datang kepada Dia untuk diperbarui. Dalam kitab Amsal juga, pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Nah ini yang sulit dimengerti. Orang benar jatuh. Orang benar jatuh. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dikatakan, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi saudara, kita lihat di sini orang benar itu ada kemungkinan jatuh. Tapi kalau dia memang orang yang benar ya, dia akan cepat bangun kembali. Cepat bangun kembali. Kadang-kadang karena satu dan lain hal, cobaan itu begitu kuat, dan kedagingan kita yield to temptation, menyerahkan diri kepada godaan. Kita marah, mengamuk, apa saja. Tapi saat itu sebagai orang benar pasti akan terjadi hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Seperti dituliskan dalam kitab Mazmur 51 tuh. Kalau saya menyelidiki dalam-dalam di situ, Daud itu rasanya nggak enak sekali. Saudaraku, lain. Orang kafir itu berdosa dia nikmati, tapi orang Kristen berdosa dia nggak akan bisa nikmati karena Yesus ikut di dalamnya. Saya pernah dengar orang Amerika khotbah, it's hard for the Christian to commit sins because Jesus will kill the fun, katanya. Sulit untuk orang berbuat dosa Kristen karena Yesus akan membunuh rasa enaknya itu, dan yang ada cuma rasa salah, menuduh, menyiksa kita siang dan malam. Karena kalau orang sudah bertobat jadi orang benar tuh, Yesus ada dalam dirinya. Kemana aja kita pergi dia ngikut tuh. Dia nggak bisa ditinggal. Dan dia akan membunuh hal-hal yang dinikmati orang berdosa, bukan porsi kita lagi. Dalam 1 Yohanes pasal kedua, seorang yang katakanlah paling dekat dengan Yesus namanya Yohanes, dia pun juga menasihatkan hal ini. Ayat yang ke-1, ingat saudaraku, pemulihan memang terjadi, tetapi konsekuensi dosa itu tetap ada. Seperti Daud, akhirnya anaknya pun mati. Meskipun waktu dia katakan Tuhan ampuni aku, Allah katakan aku sudah mengampuni kamu, tapi anakmu akan mati. Jadi pengampunan itu datang daripada Allah, tapi konsekuensi dosa itu berjalan. Meskipun akhirnya dia menuliskan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak balas dendam, tidak ditimpakan kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Jadi dia lihat bahwa kadarnya pun juga dikurangi. Yang seharusnya hukuman ini datang dengan setimpal dengan dosanya, tapi karena pertobatan dikurangi. Tapi akibat dosa itu jalan. Untuk apa? Memberi pelajaran kepada kita bahwa konsekuensinya berat, dan bisa lebih berat lagi kalau tidak bertobat. Untuk itu kita belajar untuk semakin hidup bergantung kepada kekuatan Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dikatakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi kalau sudah membaca ayat yang ke-8, 9, 10 dari pasal 1, itu Yohanes bicara tentang orang jatuh dalam dosa. Kalau orang bilang nggak pernah berbuat dosa, dia pendusta, dia bohong. Orang pasti jatuh dalam dosa. Ayat 9-nya, tapi kalau kamu mengaku dosamu, Allah akan mengampuni dan menyucikan dan lain sebagainya. Tetapi aku tulis ini bukan supaya kamu jatuh dalam dosa. Dinasihatkan oleh Yohanes supaya jangan berbuat dosa. Namun dikatakan ayat 1 itu, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau advokat pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yohanes nulis itu semuanya bukan berarti memberikan izin, license untuk orang berbuat dosa, bukan. Tapi jika sampai terjadi jatuh, ingat ada pengantara, ada advokat, ada mediator yang menghadap Allah untuk kita setiap saat, dan kita bisa minta ampun dan dia akan menyucikan kita. Nah, kembali kepada peristiwa tragis
Mazmur 51, tapi mengandung pelajaran yang sangat dalam ini. Kita lihat sejenak. Yang pertama, kita melihat kondisi manusia itu bagaimana. Daud mengutarakan tentang keadaan manusia itu dengan bagus sekali. Ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini penting sekali, sadar akan keberadaan manusia. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Dia mengakui keadaannya. Yang kedua itu ayat yang ketujuh, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini kodrat manusia sebelum penebusan. Inilah merupakan originalitas manusia sebelum penebusan, dikandung dalam dosa. Jadi originalitas kita, keaslian kita itu sejak dalam kandungan, itu kadar dosa sudah ada pada kita. Diperanakkan, itu dalam dosa itu ada. Yesus Kristus mati di salib untuk mengampuni dosa, bukan hanya perbuatan, tapi juga dosa kodratia, the nature of sin, sifat tabiat dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu ditiadakan oleh penyaliban Yesus, sehingga sebetulnya potensi dosa itu dimatikan oleh Tuhan. Tetapi karena kita ini tinggalnya masih dalam tubuh yang hukum dosa terlanjur melekat, maka setelah kita mengalami penebusan, pergumulan itu tetap berlangsung di dalam tubuh ini. Paulus menerangkan dalam Roma pasal yang ke-7, hatiku ingin hukum Allah, tapi tubuhku menentang akan hal itu. Ada dua konflik antara hatiku ingin berkenan dan hukum dosa dalam tubuhku menghalanginya, menarik aku untuk jatuh dalam dosa, sampai dikatakan, oh wretched man, oh wretched me, oh aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Dia dalam cerita demikian dia katakan juga, aku bersyukur karena Yesus Kristus yang mati bagiku. Dan pasal 8-nya, bagi orang yang hidup dalam roh tidak lagi akan dibawa hukuman dan tidak akan melaksanakan perbuatan daging. Tapi inilah originalitasnya manusia. Saudaraku, akibatnya mengerikan. Salah satu dari keluhan-keluhan Daud misalnya ialah bahwa tulang-tulangnya menjadi kering. Itu ada satu sakit penyakit yang dialami. Dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulangku yang kuremukkan bersorak kembali. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-10. Sini kita lihat ada penderitaan karena dosa itu. Sukacita itu tidak ada. Saudaraku, sukar untuk orang bersukacita kalau hidup dalam dosa. Dalam puji-pujian gitu ya, memuji Tuhan, kalau orangnya itu ada dosa dalam dirinya, itu sulit memuji Tuhan. Tidak bisa. Sin cannot praise God. Gak mungkin. Tapi kalau orang itu sudah mengalami kelepasan dari dosa, itu kayak satu hal yang alami lah. Kayak disentuh gitu aja dia meledak dalam pujian. Karena emang dosa sudah nggak ada dalam dirinya. Sin kill praises. Dosa itu membunuh puji-pujian yang ada. Jadi kegirangan itu tidak ada dalam diri Daud. Dan yang lebih berat itu rasa kotor tuh, feel dirty. Kalau sudah lihat film di TV, sempat lihat kadang-kadang sudah lihat bagaimana kasus orang diperkosa dan lain sebagainya. Selalu langkah pertama yang mereka lakukan, pergi ke kamar mandi dan pasang shower, ingin bersihkan badannya karena rasa diri kotor. Begitu juga orang yang dalam dosa itu rasa kotor itu dalam diri ada. Kalau sudah rasa kotor di dalam itu, rasa minder itu kuat sekali. Ketemu orang malu, ngelihat orang nggak berani matanya. Bahkan kalau perlu kita menghindar, menyendiri. Itu semua karena orang hidup dalam dosa. Alkitab katakan orang berdosa dia tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Dia tidak tahan sama sekali. Nah Daud itu ngalami kayak begitu, itu penderitaan yang mengerikan. It's not fun to live in sin. Nggak ada sukacitanya untuk hidup dalam dosa. Dan mulutnya terkatup juga seperti ayat yang ke-17 sampai dia katakan, Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian. Nggak bisa ngomong, nggak bisa puji-pujian. Itu karena dosa dibiarkan dalam hidup kita. Belum lagi akibat-akibat musibah-musibah yang lain yang terjadi dalam hidup kita. Ingat Allah itu adil. Nobody can commit sin and go unpunished. Nggak ada orang berbuat dosa dan pergi tanpa dihukum, nggak ada. Tapi juga di balik itu dia bersedia membawa pemulihan dalam hidup kita.
Dan Allah kita is still in the restoration business. Allah kita masih dalam urusan memulihkan orang-orang. Dia tidak memvonis dan memfatalkan situasi. Dia Allah yang sanggup memulihkan kembali. Orang benar jatuh 7 kali dia bangun. Orang yang berkenan jatuh tapi tidak akan tergeletak. Tuhan memperbarui. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Ada haleluya saudaraku. Amin. Makanya di message kita restorasi, pemulihan, house of restoration, rumah di mana di dalamnya orang dipulihkan, keluarga yang hancur dipulihkan, ekonomi yang hancur dipulihkan, tabiat yang hancur dipulihkan, hidup yang hancur dipulihkan, karir yang hancur dipulihkan, pelayanan yang hancur dipulihkan. Tuhan ingin memulihkan kembali. Dan saya lihat di situ langkah-langkah pemulihan itu. Yang pertama mengaku dosa. Dalam Mazmur 32 dikatakan, jika aku berdiam diri, maka tanganmu menekan aku. Tapi waktu aku memberitahukan kesalahanku, maka engkau mengampuni dosaku. Amsal juga 28 ayat 13 dikatakan, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi barang siapa mengaku dan meninggalkannya akan disayangi, akan mendapat belas kasihan daripada Allah. Mengaku dosa adalah langkah pertama. Daud begitu ditegur, dia langsung mengaku dosa. Saul begitu ditegur oleh Samuel, dia katakan, aku sudah taat sama Tuhan, aku sudah bunuh semua orang Amalek. Dia bikin dalih-dalih, sebetulnya aku mau, tapi rakyat yang bikin. Nyalahkan orang lain lagi. Orang yang sudah terlalu lama hidup dalam dosa dan kurang ketulusannya itu berkembang dalam kejiwaannya apa yang disebut dengan self defense mechanism. Satu mekanisme membela diri itu otomatis keluar dalam dirinya. Kalau bicara dengan orang terus mulai boom bela diri gitu, itu ada self defense mekanismenya. Itu ketulusannya sudah mulai kurang, kelurusan hatinya sudah mulai kurang. Dia sudah terlalu biasa menipu dirinya sendiri. Dan hal yang demikian sulit untuk Tuhan bisa membentuk pribadi tersebut. Tuhan mencari orang-orang yang berani mengakui keadaannya. Ya, saya salah, ya, saya berdosa. Karena itu langkah pertama dalam pemulihan kembali. Saya lihat orang-orang yang tadinya aktif melayani jatuh dalam dosa, sulit kembalinya. Karena sulit mengakui keadaannya dan ingin membela dirinya. Kadang-kadang karena hal itu terlalu peka bagi dia. Begitu kita sentuh sedikit aja, kita ngomong sepatah, dia kembali dengan 500 kata. Supaya kita cepat dialihkan dari perhatian itu. Itu orang dalam kejiwaan ada cacatnya, ada cacat jiwanya. Dalam alam psikologikalnya ada satu yang kroak gitu, yang ada yang terlobang gitu, ada yang busuk gitu, yang nggak fungsinya dengan baik. Orang demikian sakit sebenarnya, sakit ini orang. Daud dia mengakui keadaannya. Yang kedua, dia minta belas kasihan daripada Allah. Dia katakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Kasihanilah aku, hapuskanlah. Selaku kita tidak bisa nuntut kalau sudah dalam dosa. Tidak bisa klaim. Dikatakan Tuhan engkau janji mengampuni. Haknya dia untuk mengampuni. Dari kita hanya bisa mohon belas kasihan daripada Tuhan. Amin saudaraku. Diperlukan kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Yang ketiga, minta dosa dihapuskan dan dibersihkan. Sampai Daud berdoa ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Usahanya untuk membersihkan diri gagal semua. Puasa dia sempat dan ini dan lain, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa membersihkan dia. Sampai dia katakan, bersihkan aku dari hisop. Hisop itu apa saudaraku? Hisop itu tanaman yang tumbuh di Palestina sana, di lereng-lereng gunung. Tanaman hisop ini hanya tumbuh di daerah-daerah Syria dan daerah situ. Dan dulu itu gunanya karena orang belum bisa membuat sikat ya. Dia menggunakan hisop itu kayak spons, kayak sikat. Kalau ada sesuatu yang sulit, ada stainnya, ada fleknya gitu, untuk membersihkannya pakai tanaman hisop itu. Dan digosokkan baru bisa bersih. Seperti waktu Yesus meninggal itu kan mereka mencelupkan hisop itu. Disebut bunga karang, terjemahan Indonesia. Sebetulnya itu dari batu karang itu tumbuh-tumbuhan yang kayak spon gitu. Dan itu dicelupkan ke anggur asam dan dicucukkan ke mulut Yesus. Dan itu berfungsi untuk membersihkan. Sikat kalau sekarang bilang, gosok dan sikat, di-scrub gitu. Saking kotornya Daud katakan, scrub aku Tuhan, di-scrub dengan sikat yang bersih sekali. Kita perlu minta hanya Dia
yang bisa membersihkan sampai ke akar-akarnya. Amin saudaraku. Sehingga kita bisa menjadi putih seperti salju lagi. Bekasnya nggak ada lagi. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dia juga sadar akan keberadaannya dan pergumulannya dengan dosa. Pembasuhan, penyucian, pentahiran. Itu hanya datang daripada Allah. Dan hanya bisa kita merendahkan diri dan mohon kepada Tuhan. Saudara, akibatnya apa di dalam hal itu? Dia minta, tulis 3. Yang pertama itu diminta, create within me a clean heart. Jadikan hatiku tahir. Dalam bahasa Inggris, create, ciptakan, within me, dalam diriku, a clean heart. Karena dia menyadari, dari dalam dirinya nggak ada itu hati yang bersih. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Saya nggak tahu pergumulan kita apa. Ada tuduhan, ada masalah, minta disucikan. Dan kita berdoa, Tuhan ciptakan di dalam diriku itu hati yang murni kepada Allah. Dan 3 hal yang Tuhan ingin bentuk dalam kehidupan kita. Dia katakan, berikan kepadaku roh yang teguh. Ayat yang ke-12. Dan ayat yang ke-14, roh yang rela. Dan ayat yang ke-19, korban sembelihan akan Allah ialah jiwa yang hancur. Dalam bahasa Inggris disebut a broken spirit and contrite heart. Hati yang pecah, roh yang pecah. Ini 3 sikap yang harus ada pada kekristenan untuk mempertahankan hidup kita benar, kudus di hadapan Allah. Yang pertama kita minta roh yang teguh. Dalam bahasa Inggris disebut steadfast spirit. Kita perlu punya roh yang teguh. Banyak orang Kristen itu gampang dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dan kita gampang menyerah kalah, jatuh dalam dosa karena kurang teguh. Kena godaan sedikit, kita steadfast spirit. Saudaraku, kenapa kita pelajaran dasar Kristenan yang kokoh dan lain sebagainya, ikut DK dan lain sebagainya. Tujuannya itu ialah supaya diciptakan dalam diri kita ini roh yang teguh. Kita ini kalau bisa memang mau ditekuk-tekuk oleh dunia. Dunia ini ingin melipat-lipat standar yang tegak dalam diri kita, mau di bending down, mau ditekukkan, mau dilipatkan, dikompromikan. Lihat saja di kantor, di pemerintah, di sekolah, di mana-mana kita lihat di sana sini ada satu sistem yang membuat manusia itu mau dibengkokkan. Itu standarnya. Perlu roh yang teguh di hadapan Allah, perlu keteguhan iman. Saya menghargai orang-orang yang pendiriannya teguh. Yang menyedihkan banyak orang Kristen, no backbones, ya, nggak punya tulang belakang. Seperti orang yang bongkok itu, saudaraku, ya, orang yang bongkok itu karena crooked back. Karena the backbone is not straight. Itu tulang belakangnya itu nggak teguh sehingga bongkok. Banyak orang Kristen yang bongkok, yang nggak bisa jalan tegak. Salah satunya Daud, doanya itu begitu dalam Mazmur. God is my refuge and the lifter of my head. Dia Tuhan adalah gunung batuku dan juga penegak kepalaku. Kita perlu bisa berdiri teguh dan tidak gampang dibelokkan. Engkau mau menikah, harus diminta sembahyang dulu. Kalau tidak boleh menikah. Dan engkau harus menyesuaikan diri di situ. Forget it. Saudaraku, lupakan hal itu. Engkau tidak mempunyai roh yang teguh. Dengan demikian mudah itu standar Allah dikorbankan. Jangan, saudaraku. Adat ada yang baik, ada yang benar. Tapi adat ada yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu ketegasan, perlu roh yang teguh. Saudaraku, di saat-saat demikian ini kita perlu pegang teguh, punya doa, berikan kepadaku roh yang teguh, sehingga katakan tidak dengan segala risiko. Dan pada zaman-zaman semacam ini, keadaan dunia bukan makin menyesuaikan kepada kita, tidak sama sekali. Dia makin antagonis, dia makin licik, dan dia ingin membuat bengkok kehidupan kita. Mari sebagai anak Tuhan kita berdoa supaya roh kita tetap teguh di dalam Dia, dan jangan mau dibelokkan dalam bisnis, dalam hubungan muda-mudi, dalam pergaulan, dalam adat istiadat. Mari kita pegang teguh itu. Yang kedua, berikan kepadaku roh yang rela. Daud tahu sekali. Ini yang membuat orang taat itu karena rohnya itu rela. Banyak kita ini dalihnya banyak sekali. Orang kalau sudah mulai dalihnya banyak sekali. Saya pernah kunjungan juga, datang, kok lama nggak datang? Nggak enak ya soalnya, apa anak saya masih nyusui. Nah, anak nyusui pun apa hubungannya dengan datang ke gereja? Rohnya sudah nggak rela lagi.
Nanti sudah anak besar lagi dia ngomong lagi nanti. Anak masih taman kanak-kanak nggak bisa lagi. Nanti taman kanak-kanak lagi sudah lulus, lo kok nggak ke gereja? Nah sekarang SD sekarang lah angel loh, sulit loh. Bukan anak etok saya sekolah, mama ikut sekolah loh sekarang. Nek nggak ngajarin nggak bisa loh anak enak. Sudah SD selesai nanti SMP itu lagi. Ada orang dalih itu banyak sekali. Sampai saya bilang, kamu mau nyusui anakmu, saya sediain kamar tuh di sana ada tempat sendiri. Sampai ini di gedung gereja yang baru, saya bikin khusus tempat untuk menyusui anak saudaraku. Ini gereja satu-satunya di Indonesia mungkin ada tempat menyusui anak. Sampai ada yang punya anak dan hanya alasan tidak bisa menyusui masuk gereja. Saya tahu saudara tidak punya roh yang rela karena ada tempat untuk menyusui anak di situ. Saudaraku, ini orang dalih-dalihnya itu macam-macam. Wah, ndak iso kerjaan dia karena dalam dirinya ada pergumulan, sering ada dalihnya, makanya bangkitkanlah kembali kegirangan akan keselamatan yang daripadamu. Dia ingin diingatkan bagaimana keselamatan yang didapat dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita ingat bagaimana kita diselamatkan sama Tuhan dari dosa, saya kira roh kita pasti akan rela. Kalau saya menyadari kalau tanpa Yesus aku binasa masuk neraka, dan sekarang aku diselamatkan oleh Tuhan, sekarang apa yang saya harus tidak relakan untuk dia? Apa yang saya harus keluhkan untuk melayani dia? Saya harus berikan kepada dia segala sesuatu. Dan itu pun tidak cukup oleh karena keselamatan yang dia berikan kepada saya. Nah kalau orang mengalami kegirangan keselamatan, ada orang ditolong aja. Mau tabrakan ditolong, orang diselamatkan. Waduh itu orang utang budinya luar biasa. Mau apa sih? Tak belikan hantu apa-apa. Tidak usah pada apa. Saya pernah nolong orang bingung. Paling gak tak traktir dah. Tidak. Dia tuh pengen berbuat apa aja. Karena merasa ditolong. Bagaimana dengan kita yang sudah ditolong oleh Allah? Pasti kita akan ingin berbuat sesuatu. Kalau kita sudah mulai enggak bisa ya. Waduh repot. Enggak. Nah, kita lupa akan keselamatan itu membuat kita bergirang. Kalau kita sudah bergirang, kita gampang melakukan segala sesuatu. Dan untuk itu apa saudaraku dikatakan oleh Daud? Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Doa dong. Tuhan berikan aku roh yang rela. Supaya aku bisa melakukan apa yang kau mau. Supaya ada ketaatan. Seringkali saya katakan untuk ketiga kalinya dalam gereja. Taat itu 3 hal. Yang pertama mesti joyfully, dengan sukacita. Yang kedua mesti instantly, seketika dilakukan. Dan yang ketiga harus wholeheartedly, itu sepenuh hati. Dan untuk itu kita perlu roh yang rela yang daripada Tuhan. Yang ketiga, jiwa atau roh yang hancur. Ini apa? Kerendahan hati total. Ini apa saudaraku? Merupakan pertobatan yang total. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ayat yang ke-18, seandainya engkau suka korban, pasti sudah saya berikan kepadamu, kata Daud. Tapi engkau kan gak suka itu. Karena dosaku tidak bisa disuap dengan korban-korban. Biasanya orang yang berbuat dosa ada 2 kemungkinan. Yang satu dia makin jauh, yang kedua dia ingin nyuap Tuhan dengan segala macam kebaikan. Bukan itu yang Tuhan cari. Dua-duanya salah. Yang benar apa? Datang kepada dia dengan hati yang hancur, dengan roh yang hancur, contrite heart and a broken spirit. Kita tidak usah bela diri dan katakan, Tuhan aku udah berdosa, aku minta ampun, aku tidak layak apapun juga ini. Tapi aku hanya berdoa minta belas kasihan-Mu. Karena aku membaca dalam firman-Mu, Engkau adalah panjang sabar dan Engkau kaya dengan pengampunan. Dalam Yesaya 55, He will pardon you abundantly. Dia akan mengampuni engkau dengan limpahnya. Kalau kita mau berbalik dan bertobat kepada Dia. Buah dari pemulihan itu apa saudaraku? Daud berkata, aku dapat mengajar jalan Tuhan. Ayat yang ke-15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan perlanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Saudaraku, dengan pengampunan yang kita dapat daripada Tuhan, kita bisa mengajarkan jalan Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, buah dari pemulihan itu kita bisa bersorak memuji Tuhan kembali. Tadinya sulit untuk nyanyi. Saya baru saja membaca satu artikel, orang Kristen yang berdosa itu katanya, the Christian that fall into sin is just like Arctic River, seperti sungai yang di kutub utara atau sungai yang dekat dengan kutub. Apa maksud saya? Frozen in the mouth katanya. Jadi kalau sungai itu mengalir ke kutub itu bagian mulutnya mesti langsung beku.
Dan banyak orang Kristen tuh frozen in the mouth, bungkem gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa saksi, nggak bisa doa, nggak bisa memuji Tuhan. Frozen in the mouth, kayak sungai kutub, karena ada sumbatan dalam dirinya. Hanya kalau orang itu mengalami penyucian daripada Allah, maka pujian akan kembali naik daripada kita. Dan pujian itu jangan dianggap enteng ya, jangan dianggap remeh ya. Puji-pujian jangan dianggap cuma ngisi waktu. Puji-pujian bukan hanya acara rutin dalam kebaktian. Puji-pujian itu ada kuasanya. Puji-pujian itu ada berkatnya. Puji-pujian itu sangat penting dalam hidup kita. Jemaat, saya nggak bisa menekankan lebih lagi tentang pentingnya puji-pujian. Makanya saat puji-pujian saya ingin saudara betul-betul memuji Dia. Tapi sebelum memuji Tuhan, mungkin bersihkan hatimu supaya nggak beku di muaranya. Begitu dari sini mengalir sampai sini di muaranya beku, karena ada sesuatu yang belum bersih di hadapan Allah. Selanjutnya ayat 3, memberitakan keadilan Tuhan, hampir sama. Dan yang keempat yang paling bagus, tetap dalam posisi semula. Daud jatuh dalam dosa, tapi karena pertobatannya dia tidak dibuang seperti Saul. Dia kembali memerintah sampai akhir hidupnya. Baru setelah itu Salomo yang akan menggantikannya. Kembali dalam posisi semula. Allah bisa mengembalikan kita pada posisi semula sebelum jatuh. Saya nggak tahu keadaan saudara, cuman saya ingin katakan kepada saudara, Allah sanggup memulihkan keadaanmu. Mungkin engkau ada yang jatuh dalam dosa, engkau mulai malu ketemu teman, dan engkau hadir pagi hari ini pun rasanya setiap mata melihat engkau, dan engkau merasa malu. Saya ingin katakan, Tuhan bisa mengembalikan engkau pada posisi semula. Mungkin engkau sudah kehilangan pelayanan akibat dosamu, tapi kalau engkau mau bertobat kepada Allah, mau diperbarui oleh Allah, dan mau menyerahkan diri, punya roh yang teguh, yang rela, dan yang hancur di hadapan Tuhan, Dia bisa memulihkan kembali. Mungkin sampai akibatnya kepada keluarga, ekonomimu juga kena. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Allah bisa mengembalikan engkau pada posisi yang semula, bahkan lebih daripada itu, karena Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin, saudaraku. Dia ada di sini pada pagi hari ini. Kalau Dia sampaikan firman demikian karena Dia mengasihi kita. Dan bagi saudara yang sempat jatuh dalam dosa, saya ingin katakan, bangun dan bangkit kembali kepada Allah. Jangan hidup terus dalam tekanan, jangan hidup terus dalam kegelapan. Kembali kepada terang. Mari bersemangat lagi, mari bergirang lagi, mari bersukacita lagi, mari melayani lagi, mari punya roh yang rela lagi, mari berkorban lagi untuk Tuhan. Mari kita berapi-api lagi melayani Dia, karena Allah memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Doa tanpa pretensi, berdoa tanpa ditutup-tutupi, berdoa tanpa dibuat-buat, berdoa dengan satu kepolosan dan kesederhanaan di hadapan Allah. Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami bersyukur dan bahkan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang bisa memulihkan keadaan manusia. Bukan Allah yang menghancur leburkan, tapi Allah yang bisa memulihkan kembali. Sion Engkau pulihkan, Yerusalem Engkau pulihkan, Musa Engkau pulihkan, Daud Engkau pulihkan, Petrus Engkau pulihkan kembali, Samson Engkau pulihkan kembali. Pulihkan kami. Gerejamu juga akan Engkau pulihkan, yang sudah mulai melanggar firman, jauh dari kebenaran. Engkau pulihkan keadaan gerejamu. Engkau juga pulih kami sudah tersempat jatuh. Biarlah kami jadi orang benar yang bangun kembali. Jangan ada di antara kami ya Tuhan, yang hidup kami ditipu oleh setan, seolah-olah sudah tidak ada lagi kesempatan dan terus tinggal di dalam dosa. Tapi juga jangan di antara kami ditipu oleh iblis, karena Allah bisa mengampuni dengan murahnya, sehingga kami terus sengaja hidup jatuh bangun dalam dosa. Jangan Tuhan, berikan kepada kami roh takut akan Allah di saat yang sama, menyadari akan belas kasihan Allah yang begitu besar bagi kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu memperbarui kami, kasih-Mu memulihkan kami.